Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arkansyah dari kelas Manajemen 1 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya di sini akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Rosadi SAG MSI mata kuliah Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang berkembang di Indonesia. Islam Nusantara merupakan paham dan praktik keislaman di Nusantara yang telah dimodifikasi dengan budaya setempat. Islam Nusantara merupakan Islam khas Indonesia, gabungan antara nilai teologis dengan nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di tanah air. Islam Nusantara lebih elastis dan lebih toleran dibanding dengan Islam lainnya. Hal ini yang menjadikan Islam Nusantara spesial di mata Islam lainnya. Islam Nusantara bukan merupakan aliran, mazhab, atau sekte. Islam Nusantara merupakan Islam yang menghormati budaya dan tradisi Indonesia. Islam Nusantara merupakan model pemikiran dan pemahaman ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui pertimbangan budaya ataupun tradisi yang berkembang di wilayah Indonesia. Islam ini disampaikan dengan cara pendekatan kultural dan hasilnya melahirkan model pemikiran, pemahaman, dan pengamatan Islam yang ramah, moderat, inklusif, toleran, cinta damai, harmonis, dan menghargai keberagaman. Keberagaman Islam demikian banyak kita jumpai pada wilayah Jawa yang biasanya disebut dengan akulturasi budaya, karena di Jawa masih banyak menyatukan Islam dengan kebudayaan Jawa. Pandangan NU terhadap Islam Nusantara. Pada dasarnya NU dan Islam Nusantara hampir sama, yaitu sama-sama elastis dan toleransi. Dua-duanya sama menyesuaikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sedangkan dari penelitian para pengurus NU Kabupaten Cilacap, Islam Nusantara adalah Islam yang mengedepankan rahmat atau kasih sayang yang menyejukkan, melindungi, moderat, dan menerima budaya lokal yang tidak bertentangan dengan agama Islam, mementingkan dialog atau menyelaraskan syar'i dan realitas, sehingga terwujud harmoni antar agama, budaya, bangsa, yang menjadikan Islam Nusantara ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan Nahdlatul Ulama juga memegang ideologi ahli sunnah wal jamaah. Pada dasarnya Nahdlatul Ulama dan Islam Nusantara sejalan. Nahdlatul Ulama tidak pernah mempermasalahkan Islam Nusantara, karena Islam Nusantara merupakan contoh Islam toleran dan elastis tanpa keluar dari syariat Islam.
Tidak semua umat Islam setuju dengan Islam Nusantara. Bagi umat Islam yang tidak setuju dengan Islam Nusantara, mereka berpikir bahwa Islam Nusantara tidak memenuhi syarat atau tidak seperti Islam yang berada di negaranya. Menurut mereka, Islam Nusantara sudah tidak murni. Islam Nusantara sudah tidak seperti Islam yang ada di negaranya. Menurut mereka, Islam Nusantara tidak tegas karena bersifat cenderung elastis dan karena kelonggaran beberapa peraturan. Jadi, Islam Nusantara kelihatan tidak tegas atau bisa disebut semaunya sendiri bagi mereka yang tidak setuju dengan Islam Nusantara. Banyak orang yang salah paham tentang Islam Nusantara karena penjelasan atau sumber informasi yang kurang akurat. Karena pada dasarnya Islam Nusantara bersumber dari Al-Quran, Sunnah, ijma ulama, dan lain-lain sebagainya. Hanya saja adat istiadat Indonesia yang menjadi sorotan bagi umat Islam yang tidak setuju dengan budaya adat istiadat tersebut. Contoh penerapan Islam Nusantara di Indonesia seperti dalam perayaan khitan, tahlilan, halal bihalal. Semua adat ini cuma ada di Indonesia, sedangkan di negara asli Islam tidak ada budaya dan adat istiadat yang seperti ada di negara kita Indonesia ini. Sebelum kita menjawab soal nomor 4 dan 5 terlebih dahulu, kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan bid'ah. Bid'ah adalah bentuk mengada-ada sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Bid'ah merupakan dibentuk sendiri oleh manusia atau budaya di sekitar kita. Bid'ah ini dilakukan seseorang tanpa memahami, mempelajari, dan mencermati dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Selain itu, Rasulullah juga tidak mengajarkan umatnya untuk berbuat seperti itu. Menurut saya, bid'ah adalah perbuatan tercela atau tidak terpuji. Pada dasarnya, bid'ah hanya akan memperpecah belah antara umat muslim. Bid'ah tidak pernah didasari oleh ilmu dan hadis maupun dalil dalam Al-Quran. Sikap kita terhadap orang Islam yang suka mengkafirkan atau membid'ahkan tradisi masyarakat. Kita harus pintar-pintar menjaga telinga kita dari para pembid'ah yang terkadang terdengar selintas lalu membuat was-was dan merusak. Bahaya bid'ah dan hawa nafsu mereka serta memperingatkan agar berhati-hati terhadap mereka. Dan jangan sampai kita menimba atau mendapat ilmu dari mereka. Kita harus berhati-hati dan berjaga jarak dengan seorang pembid'ah. Jika kita mampu meluruskan mereka, itu akan menjadi
jalan yang lebih baik bagi kita dan bagi mereka. Jika